Selamat pagi rekan-rekan True yang dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Yang pasti luar biasa. Kembali lagi kita di Badabes. Rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan ini berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan Truna, bacaan kita hari ini terambil dari Rut 4 ayat yang pertama hingga yang ke-6 yang mengatakan, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara dari kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, ada perkataan yang disampaikan, yaitu Anda harus belajar aturan permainan, dan kemudian kita harus bermain lebih baik dari orang lain. Ya, ini kutipan kata dari Albert Einstein. Kata-kata ini adalah ucapan Albert Einstein yang memotivasi kita untuk memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi lebih baik dalam bertindak di tengah masyarakat. Rekan-rekan Truna, tokoh hari ini yang kita bahas adalah Boas. Boas ini paham aturan, rekan-rekan. Boas ini tahu aturan masyarakat Yahudi mengenai menebus milik saudaranya. Boas paham betul. Maka ia bersikap sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam tradisi Yahudi itu. Ketika menyelesaikan persoalan yang ada, Boas memilih 10 orang dari para tua-tua kota itu sebelum ia membicarakan mengenai menebus tanah milik Elimelek. Ya, rekan-rekan, Boas juga menawarkan terlebih dahulu kepada orang terdekat dengan Elimelek, karena ia lebih pantas menebus tanah Elimelek dan juga Rut. Ada yang lebih pantas sebelum Boas, orang terdekat Elimelek. Nah, sobat Teruna, di rumah orang tua memberi kita aturan, pastinya dong. Setiap rumah, setiap keluarga ada aturan keluarga. Sebagai contoh, tidak boleh tidur lebih dari jam 9 malam, atau tidak boleh pulang larut malam. Batas pulang udah sampai rumah itu jam 8 atau jam 7 malam. Ya, rekan-rekan. Atau juga di sekolah juga ada aturan, nggak boleh terlambat masuk kelas. Sebagai anak-anak Tuhan juga ada aturan. Salah satunya, tidak boleh berdusta. Di semua sendi kehidupan kita terdapat aturan-aturan yang bertujuan menata kehidupan kita agar tertata lebih baik dalam menjalani kehidupan.
Nah, agar terjadi keharmonisan dan keselarasan, sehingga tujuan pribadi dan bersama dapat dicapai. Pahami aturan tersebut yang ada dan taati aturan itu dengan baik agar kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam masyarakat maupun di rumah ataupun di sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Einstein, aturan di sini kita dilihat sebagai sesuatu yang positif bagi pelakunya. Mari membina diri kita untuk mematuhi aturan yang berlaku meskipun aturan itu sederhana. Amin. Ya, rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Apa yang kami baca dan merenungkan ini kiranya menjadi firman kami di hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan, renungan hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.